Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. NIM saya 41226283. Saya berasal dari kelas TI 2022 KIP P4. Video ini dibuat bertujuan untuk melaksanakan dan mengerjakan tugas mata kuliah dasar-dasar Artificial Intelligence, prediksi harga rumah menggunakan linear regression dengan dosen Bapak Raditya Danardana, MKOM. Kita langsung masuk ke videonya. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar cara memprediksi ya. Di sini kita akan belajar cara memprediksi sebuah harga. Sekaligus kita akan belajar cara pemakaian atau cara praktek menggunakan Rapid Miner Studio ya. Untuk seperti biasa, untuk linknya, link-link aset yang perlu di-download itu nanti akan saya kasih di deskripsi. Oke teman-teman, di sini kita telah memiliki ya dua file ya, yang satu terdiri dari satu aplikasi dan satu file database. Di file ini aplikasi ini Rapid Miner Studio yang akan kita pakai nantinya. Yang kedua ini adalah file database. Sebelum kita mengeksekusi filenya ini, si file yang ini ya, kita akan buka dulu ya sebelum kita eksekusi ke Rapid Miner, kita buka dulu, kita amati datanya di sini. Oke. Baik. Teman-teman ya. Di sini bisa teman-teman lihat yang perlu kita perhatikan nih. Pertama, teman-teman lihat nih. Data-data dari kolom-kolom ini, dari nama-nama ini dipisahkan menggunakan apa, teman-teman? Oke, dipisahkan menggunakan koma ya, teman-teman nih. Ini koma nih. Yang ini. Nah, ini koma ya, teman-teman. Dipisahkan menggunakan koma. Ini yang pertama, yang kedua. Sebelum yang kedua ini kita melihat ya, kita harus bisa membedakan variabel independen dan juga variabel dependen untuk menentukan prediksinya, supaya bisa kita menentukan prediksi harganya ya. Oke, jadi simpel lagi nih teman-teman, untuk membedakan variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen itu adalah variabel bebas. Jadi dia bebas, nggak ada terikat antara satu dengan yang lainnya, teman-teman. Terus variabel dependen itu variabel nggak bebas, teman-teman. Jadi variabel itu terikat antara satu dengan yang lainnya gitu. Contoh di sini variabel independen ini dimulai dari host ya sampai di sini. Ini variabel independen. Kok gitu variabel independen? Simpel lagi nih teman-teman. Host square footage ya, atau luas bangunan. Ini kira-kira bisa memiliki berapa kamar? Minimal ditentukan 2. Kalau kita ingin bangun lebih dari 2 kamar, bisa dong. Ya. Begitu juga kamar mandi gitu. Tahun buat itu tidak terikat ya dengan yang lainnya. Tidak terikat, begitu juga dengan pajak. Ini enggak terikat dengan yang lainnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu yang variabel dependen yaitu adalah yang ini. Harga jual ya, harga jual terakhir ya. Harga jual. Karena memang harga jual ini pasti sangat terikat, teman-teman, dengan yang lainnya. Mulai dari sini ya sampai sini. Harga jual itu pasti terikat. Luas bangunannya berapa, jumlah kamar tidurnya berapa, jumlah kamar mandinya berapa, tahun buat, harga pajak. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita telah membedakan ya variabel independen dan juga variabel dependen. Ini sangat penting, perlu diingat, ini sangat penting teman-teman untuk melakukan prediksi harga. Seperti itu. Kita perhatikan ya data-datanya. Setelah kita perhatikan, pemisah kolom itu menggunakan koma, lalu
telah membedakan variable dependent dan juga variable dependent gitu ya. Kita telah belajar 3 berarti di sini. Oke, setelah itu kita buka ya software RapidMiner Studio-nya. Kebetulan saya sudah membukanya, teman-teman. Oke, di sini teman-teman begitu ngebuka nanti akan tampil tampilan seperti ini. Kita klik blank process. Nah, nanti akan kebuka seperti ini. Oke, kita impor ya data dari database ini yang ke dalam RapidMiner. Nah, ini klik yang repository import data. Oke, mungkin teman-teman bingung nih, Kak, kok saya setelah install gitu ya, repository saya kok ada di atas, bukan kayak kakak di bawah gitu. Oke, jadi simpelnya gini teman-teman. Nah, ini sebenarnya ini bisa dipindah-pindah teman-teman. Nah, ini bisa dinaikin tuh. Ini kan ya kalau teman-teman install pertama kali. Nah, kalian teman-teman bisa terserah mau dipindah apa enggak. Balik lagi ke pilihan teman-teman. Kalau saya lebih milih repository di bawah dan operator di atas. Kenapa seperti itu? Karena kedepannya pasti kita akan menggunakan operator jauh lebih sering ketimbang repository. Seperti itu. Oke. Di sini kita akan import data dari database ini. Klik repository, klik import data. Nanti akan muncul ya pop-up window seperti ini. Kita klik my computer karena datanya ada di komputer kita. Kita klik. Nanti kita akan diarahkan kepada directory komputer kita. Kayak kita arahkan ke dimana kita menyimpannya ya teman-teman. Di sini saya menyimpannya di data D. Diklik di ini. Nah, ini dia. Ini sama aja kok teman-teman dengan yang ini yang dibuka. Sama tuh. Stats, number of bedrooms, yearboard. Wah, ini. Oke. Di sini ya teman-teman telah mengetahui ya seperti awal tadi saya sudah bilang mengetahui bahwa datanya ini dipisahkan dengan koma ya. Nah, di sini penting teman-teman untuk melihatnya dulu datanya. Nah, karena nanti di sini adalah kolom separator, di sini kita klik koma, itu pemisah kolomnya. Kalau di sininya teman-teman bentuknya semikolon, maka pindah semikolon. Ya, begitu pun seterusnya. Teman-teman klik saja ya sesuai dengan yang ada di dalam datanya. Karena saya pakai koma, ya maka saya pilih koma. Setelah selesai lalu tampilannya rapi seperti ini. Teman-teman klik next. Nah, di sini dia. Untuk memprediksi harga itu kita perlu menggunakan atau perlu menentukan labelnya teman-teman. Di awal kita telah belajar ya teman-teman mengenai dua variabel. Yang pertama variabel independen atau variabel merdeka atau variabel yang tidak terikat pada yang lainnya gitu. Yang kedua ini adalah variabel dependen teman-teman, variabel yang terikat dengan yang lainnya seperti itu. Hal ini penting di sini kita harus karena untuk menentukan prediksi harga, di mana kasus kita kali ini adalah prediksi harga rumah. Perlu menggunakan yang namanya label ya di RapidMiner Studio ini. Maka tadi kita telah belajar ya bahwa variabel tidak terikat, variabel terikat itu ada variabel dependent atau dependent variable itu adalah last sold price ya. Di sini teman-teman klik saja yang icon gear ini. Teman-teman klik. Lalu teman-teman klik yang change role. Nah, di sini teman-teman klik yang segitiga ke bawah. Lalu pilih label, klik OK. Nah, nanti warnanya akan berubah ya, teman-teman. Berubah. Karena ini telah kita jadikan label. Lanjut, kita klik next. Di sini teman-teman silahkan menyimpan datanya. Kita akan nyimpan di local repository lalu klik data. Nah, di sini teman-teman juga di sini bisa mengganti namanya.
Oke, di sini saya nggak akan ganti namanya, maka saya akan klik finish. Oke. Oke, teman-teman. Kita telah masuk ke tampilan RapidMiner-nya. Kita telah masuk ya. Lalu ini kita pindah ke tab desain ya. Oke, kita berada di canvas ya, tampilan yang awal tadi. Yang pertama kali kita masuk ya. Lalu kita klik, kita buka, kita mengarah ke repository. Nih, kalau misal jika awal seperti ini, teman-teman klik yang local repository, klik, lalu klik data. Nah, ini data teman-teman. Teman-teman klik, lalu drag and drop di canvas. Untuk menentukan harga rumah ini, teman-teman hanya membutuhkan yang namanya beberapa operator. Di sini kita akan memisah dulu data dari sekian banyak data yang ada di file database ini. Itu kita akan pisah atau split data ya. Di sini kita akan menggunakan operator yang namanya split data. Oke, di sini sudah ketemu. Teman-teman klik, lalu drag and drop lagi seperti awal, jatuhkan ke sini. Oke. Di sini teman-teman sambungkan. Untuk ininya kita klik sambungkan, klik sudah. Lalu di sini kita akan pisah ya teman-teman datanya. Kita akan pisah perbandingannya 70% dengan 30%. Di mana 70% ini akan kita gunakan sebagai data training dan 30% itu sebagai data testing. Loh Kak, kok lebih banyak data trainingnya ketimbang data testing gitu ya. Mungkin teman-teman bertanya seperti itu. Baik, di sini saya jelaskan. Data training itu harus lebih banyak daripada data testing. Hal ini dikarenakan data training ini akan mentraining banyak kasus yang ada supaya hasil prediksinya ini lebih bagus, lebih sempurna gitu. Tidak hampir lebih sempurna gitu ya. Kenapa saya nggak bilang sempurna? Karena memang sistem ya, namanya juga sistem. No system is safe, seperti itu bunyinya. Tidak ada sistem yang aman, tidak ada sistem yang sempurna, pasti ada kesalahannya. Nah, maka dari itu kita harus meminimalisir kesalahannya. Itu dengan memperbesar data trainingnya dibanding data testing gitu. Coba bayangin jika data training ini jauh lebih sedikit dari ketimbang data testing. Pasti akan kacau kan hasilnya. Kok harganya bisa beda-beda atau bahkan tidak sesuai dengan ekspektasi yang telah ditentukan seperti itu. Oke, mungkin segitu penjelasannya kenapa perbandingannya di mana data training itu jauh lebih besar ketimbang data testing. Kita balik lagi ke laptop ya. Kita klik split data lalu partition edit. Nah, di sini ya di parameter ini teman-teman klik edit ya. Klik di sini. Nah, di sini akan buka pop-up window baru. Teman-teman klik yang add entry. Nah, di sini. Tadi 70% dan 30% ya. 70% ini sebagai data trading dan 30% sebagai data testing. Oke. Jadi seperti ini teman-teman. Kita masukkan 0,7 ya sebagai data training dan 0,3 sebagai data testing. Lalu klik OK. Oke, setelah selesai ya datanya. Untuk melihat apakah benar ya 70% dengan 70% dan 30%. Kita sambungkan dari sini ke sini, teman-teman. Nah, begitupun yang bawahnya, kita sambungkan juga. Setelah itu, kita klik tombol yang ini ya, yang play. Klik, ditunggu. Oke. Setelah itu muncul seperti ini. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan nih. Tadi 30%-nya untuk data testing dan 70% untuk data training. Nah, di sini
Bisa langsung kelihatan nih teman-teman. Di sini yang muncul itu 36 ya. Berarti dapat kita asumsikan karena ini jauh lebih dikit daripada ya jauh lebih sedikit. Maka dapat kita asumsikan ini sebagai data testing. Nah, lanjut. Nah, ke sini. Tuh, benar kan? Yang tadi yang ini data testing dan yang ini adalah data training. Karena jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang data testing. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita balik lagi ke tab desain ya. Kita balik lagi ke tab desain. Nih, di sini kita putus dulu kabelnya, ya, jalurnya. Setelah itu, teman-teman pergi ke operator. Di sini klik atau teman-teman cari namanya linear regression. Seperti itu. Lalu klik dan drag and drop ke kanvas. Taruh di sini. Nah. Oke, setelah kita taruh di kanvas, kita sambungkan datanya. Ya, kita sambungkan kabelnya ya, teman-teman. Di sini yang 80 yang 70% kita sambung ke linear regression. Di sini kita akan training ya datanya. Disebut dengan data training. Untuk teman-teman itu kita penasaran kok apa mungkin teman-teman bertanya kok itu 80% tahu dari mana? Pasti yang pertama itu pasti 80% teman-teman. Seperti itu. Teman-teman juga kalau kurang yakin bisa diklik saja atau ditahan yang lama ya. Maka akan kelihatan. Maka akan terlihat seperti ini. Oke. Tuh, number of example 84. Oke. Jadi benar ya ini data training. Kita balik lagi ke operator ya, ke menu operator. Di sini kita cari yang namanya apply model. Apply model. Kita klik. Lalu kita drag and drop lagi ke kanvas. Setelah itu teman-teman sambungkan data testing ini langsung ke apply model. Kita klik yang ini. Kita sambungkan ke yang bulatan kedua nih, yang di sini. Nah, begitu juga yang dari linear regression teman-teman. Teman-teman klik yang dari model, lalu hubungkan dengan apply model yang model lagi. Klik sambungkan. Oke. Setelah itu, teman-teman klik yang dari apply model, disambungkannya yang label ini ke result. Setelah selesai, ini kita selesai ya teman-teman. Lalu kita klik tombol play yang ini. Oke, ditunggu. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke, di sini kita telah muncul ya datanya. Namun, di sini kita belum selesai teman-teman. Kenapa? Karena data yang muncul masih seperti ini. Ini kan yang data yang kurang kita butuhkan. Maksud kita yang kita cari itu bukan seperti ini. Kita tuh pengen cari bagaimana sih penentuan harganya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih prediksi harga rumah itu bisa yang baik itu dari mana? Ini bukan yang kita mau cari seperti itu dan yang ini bukan data yang kita inginkan. Dan ini juga bukan data yang kita sarankan. Orang-orang kan ini harga, ini angka semua gitu kan. Jadi sangat tidak disarankan jadi ini belum selesai, maka kita selesaikan dulu teman-teman. Kita balik lagi ke tab desain. Di sini teman-teman putus dulu ya kabelnya. Teman-teman balik lagi ke menu operator, ke jendela operator. Cari namanya performance. Oke. Di sini cari yang performance regression karena memang kita pakai linear regression. Kita klik yang ini, kita drag and drop ke kanvas. Kita drag and drop di sini.
Kita rapikan dulu ya teman-teman, biar enak dilihat nantinya jalur-jalurnya. Nah setelah itu teman-teman hubungkan dari apply model ini ke performance ya. Yang label sama dengan label, lalu yang ini performance, teman-teman klik sambungkan ke result. Oke. Di sini yang dicentang cukup satu saja, root mean squared error atau ya error yang dirata-ratakan atau error yang dikuadratkan lah, kurang lebih seperti itu. Satu teman-teman klik tombol play ini. Klik, tunggu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, teman-teman, nggak usah khawatir kok muncul error seperti ini. Santai saja, nggak perlu panik. Ya, karena tadi kita ini adalah error yang atau yang dikuadratkan gitu errornya. Jadi ini belum sempurna, ya. Nggak perlu panik teman-teman. Ini antara plus dan minus intinya sih ya. Bagian ya pembagiannya kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itulah intinya. Lalu teman-teman balik lagi ke tab desain. Setelah pergi ke tab desain, ya. Ini teman-teman, ini putus aja deh yang dari performance, kita klik. Sebagai gantinya dari apply model ini, yang ini klik, kita sambungkan ke sini. Nah, sudah. Setelah kita sambungkan, kita klik tombol play lagi. Kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah hasil prediksi harga rumah. Hasilnya ya. Yang semakin baik dan semakin bagus untuk harganya. Di sini perlu teman-teman perhatikan ya, dari house square footage, number of bedrooms, year build, dan pajak ya, tax ya, pokoknya pajak ini yang terakhir. Di sini teman-teman semuanya bisa dibedakan ya. Hanya dari bintang. Semakin banyak bintangnya maka akan semakin bagus pada harganya lagi. Jadi harga rumah itu yang pertama dipengaruhi oleh bintang paling banyak nih teman-teman, yaitu pajak. Habis itu luas bangunan dan jumlah kamar mandi. Untuk tahun pembuatan kayaknya nggak ngaruh ya, soalnya tidak ada kode bintangnya juga. Seperti itu. Jadi harga rumah itu diprediksi oleh intinya 3 ini. Bintang ya, dari bintang ini dilihat tuh 3. Semakin besar bintangnya maka semakin baik untuk harganya. Atau ya kurang lebih seperti itu, semakin baik. Oke. Eh, kita balik lagi ke materi. Seperti awal yang telah dijelaskan bagaimana sih cara menentukan harganya seperti itu ya. Teman-teman klik yang di kiri ini ya, di navigasi bar kiri. Klik description. Nah, di sini. Maka di sini muncul ya teman-teman linear regressionnya, cara menghitungnya teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini cara muncul, nah itu cara menghitungnya ya. Seperti yang awal dibilang, bagaimana sih cara penentuannya. Ya pokoknya seperti itu. Dan ini adalah hasil terakhir kita. Ya, ini adalah hasil dari pembelajaran kita tentang prediksi harga rumah di Rapid Miner Studio. Baik, sebelum kita selesaikan videonya, mari kita save dulu ya hasil pembelajaran kita kali ini, supaya teman-teman nanti mempunyai rekam jejak belajar teman-teman. Cara untuk nge-save-nya, perhatikan baik-baik. Klik yang ini, yang icon apa ini? Disk ya, disket ini. Klik yang tanda panah bawah. Save proses as. Dia akan muncul pop-up baru. Kita kasih nama. Saya kasih nama ini aja.
Belajar pertemuan 1, penentuan harga rumah. Harga rumah menggunakan linear regression. Namanya telah kita buat ya. Lanjut teman-teman, pilih ke local repository lalu klik yang processes. Maka teman-teman simpan di sini. Klik OK. Tunggu sampai selesai lalu kita cek datanya apakah tersimpan atau tidak. Kita klik. Oke, ternyata tersimpan ya teman-teman datanya. Saat data tersimpan, silakan teman-teman, dan saya ucapkan selamat karena teman-teman telah berhasil ya belajar penentuan harga rumah menggunakan linear regression menggunakan aplikasi yang bernama RapidMiner Studio. Di sini teman-teman juga telah belajar tentang kolom separator atau pemisah kolom dan juga dua variabel ya, variabel untuk menentukan label di aplikasi RapidMiner Studio, di mana label pertama itu adalah variabel independent dan variabel kedua adalah variabel dependent. Tak disangka kita telah berada di penghujung video. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.